رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban aghfira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat bertemu dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak 2 bulan yang lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan dengan bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa yang senantiasa kita panjatkan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar dan para pemirsa di mana saja pun Anda berada. Tidak berapa lama lagi, hanya menunggu beberapa hari ke depan, insya Allah kita akan memasuki apa yang disebut dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Sudah menjadi kebiasaan bagi Nabi beserta seluruh para sahabatnya ketika Ramadan tiba, mereka mempersiapkan diri dengan begitu luar biasa. Karena memang yang akan datang ini adalah tamu besar yang sangat luar biasa. Di mana jika kita bisa bertemu, kita bisa mengisi sesuatu di dalamnya, itu akan mendapatkan keberkahan dan lipatan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan datang, apa yang harus kita lakukan? Secara prinsip Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa harus bergembira? Karena Ramadan datang bukan untuk siapa-siapa, tapi Ramadan datang adalah untuk kita sendiri, supaya kita bisa beribadah
dan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di dalamnya. Apalagi di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Kita bisa bertemu dengan ini, yaitu yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun lebih. Sekali kita beribadah di dalamnya, itu sama nilainya dengan 84 tahun lebih. Melebihi dari umur kebiasaan umat manusia yang hanya berada rata-rata di kisaran 60-an tahun. Kenapa harus bergembira? Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran." Kata Nabi, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya Ramadan datang, kita bergembira. Tidak usah merasa susah. Orang puasa itu pasti sehat. Nabi mengatakan, sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Dan ternyata juga para ahli sekarang melakukan penelitian-penelitian tentang puasa. Mereka berkesimpulan bahwa ibadah puasa selama 1 bulan dalam setahun itu sangat dibutuhkan oleh tubuh umat manusia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan ketika Ramadan datang, yaitu mengulang-ulangi kembali ilmu-ilmu yang terkait dengan Ramadan. Ya, ringkasnya fikih Ramadannya. Memang ini sudah sesuatu yang terbiasa kita lakukan, tapi ilmunya tetap harus kita ulangi, sehingga pelaksanaannya tetap akan lebih mantap dan dilaksanakan dengan dasar ilmu pengetahuan. Apa-apa terkait dengan ilmu-ilmu Ramadan itu? Pertama, dalam Ramadan, puasa Ramadan itu disebut dengan istilah syarat wajib. Apa sih syarat wajibnya? Supaya seseorang punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Syaratnya tidak banyak. Pertama, orangnya harus Islam. Kalau bukan Islam, kalaupun ikut sahur, tidak makan, ikut berbuka, tetap tidak disebut dengan berpuasa. Karena persyaratannya adalah harus orang Islam. Yang kedua, orangnya harus balik. Ya, sudah dewasa. Kalau laki-laki sudah mimpi basah. Kalau anak perempuan datang bulan, itu pertanda bahwa mereka sudah dewasa. Itu berarti bahwa yang bersangkutan sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga adalah berakal. Ya, puasa itu harus orang berakal. Kalau orang gila, itu tidak perlu berpuasa. Puasa pun dia, maka puasanya dianggap tidak sah. Yang keempat adalah supaya wajib kuat berpuasa. Kalau tidak kuat berpuasa, tidak wajib. Sebagai contoh, umpamanya orang sakit atau orang tua jompo yang tidak mampu lagi melaksanakan puasa, ya tapi harus kata dokter ya, jangan kata kita saja. Bahwa berdasarkan penelitian medis, ini memang tidak bisa lagi melaksanakan puasa, maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan berpuasa. Yang kelima adalah bersih haid dan nifas. Nah, ini tentu bagi ibu-ibu. Kalau lagi datang bulan atau lagi datang nifas,
yaitu tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hanya saja ada risikonya nanti, wajib ganti, yang disebut dengan qadha. Beda dengan sholat, kalau sholat tidak perlu diqadha. Tapi kalau puasa, itu tetap punya kewajiban untuk diqadha. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah disebut dengan tidak sedang musafir. Jadi kalau seseorang sedang musafir, ia tidak perlu atau tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Hanya saja wajib menghormati orang lain. Jangan gara-gara sedang musafir, makan seenaknya saja di depan orang, tentu itu tidak bagus. Karena kita tetap punya kewajiban untuk menghormati orang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, disebut dengan syarat sah. Kalau tadi syaratnya supaya wajib. Kalau sekarang adalah syaratnya supaya sah. Apa sih syaratnya? Pertama, syaratnya supaya saya tetap harus Islam. Kalau ada orang kafir puasa, puasanya tidak sah. Karena memang syarat sahnya tidak terpenuhi. Yang kedua adalah mumayyiz. Kalau syarat wajib itu balik, kalau ini mumayyiz, apa bedanya? Kalau balik tadi itu sudah dewasa, yang syaratnya saya sebutkan tadi itu. Kalau mumayyiz cukup anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Jadi di bawah dewasa. Ya anak-anak aja sebetulnya asal dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana tidak baik, itu kategorinya adalah mumayyiz. Itu berarti ketika dia puasa, sekalipun belum wajib bagi dia, tapi puasanya sah. Itu disebut dengan mumayyiz. Yang ketiga, syaratnya juga harus berakal. Kalau tidak berakal, ya tidak sah puasanya. Kalau orang gila, baik dia anak-anak ataupun dewasa, ketika tiba-tiba dia gila, itu puasanya tidak sah. Kemudian yang keempat adalah tidak sedang haid dan nifas. Ya, lagi-lagi ini kepada ibu-ibu. Kalaupun mampu kuat berpuasa, saya mau puasa saja, ya puasanya tidak sah. Karena memang orang yang sedang datang bulan atau orang yang sedang nifas itu tidak sah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang terakhir adalah puasa pada hari-hari yang dibolehkan. Ini puasa untuk umum. Ya, kalau puasa hari yang dilarang, itu tetap tidak sah. Sebagai contoh umpamanya 1 Syawal, itu tidak boleh berpuasa. Maka jangan berpuasa. Kemudian hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, termasuk hari-hari tasyriknya 11, 12, dan 13, tidak dibenarkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang terpenting melaksanakan ibadah puasa itu bukan pada hari-hari yang dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga terkait dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan Ramadan ini adalah apa yang disebut dengan rukun puasa. Rukun puasa itu tak banyak, hanya ada 2. Mudah aja. Pertama, niat. Dilaksanakan pada malam hari. Biasa kita sebutkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya. Boleh tiap malam berniat atau sekaligus juga tak ada masalah. Selama 1 bulan penuh kita langsung berniat sekaligus, tidak ada masalah. Tiap malam kita berniat juga tak ada masalah. Yang penting jangan sampai kelupaan untuk berniat. Yang kedua adalah imsak. Imsak ini adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai makan
jangan sampai minum atau jangan sampai melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Jadi tidak banyak-banyak, syaratnya 2 itu saja. Ketika ini sudah dilakukan, itu berarti bahwa rukun dari puasa itu sudah terpenuhi, dilaksanakan oleh seseorang. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu juga tidak banyak. Pertama, makan yang disengaja. Kalau makan tak disengaja bagaimana? Oh, tak ada masalah. Ketika kita puasa, pulang dari kerja sampai di rumah langsung makan. Nggak ingat kita bahwa kita sedang puasa, sudah selesai makan, anak datang. Bapak kan lagi puasa. Oh ya sudah, itu dianggap rahmat. Dianggap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di tengah-tengah lagi makan, lalu ada orang mengingatkan lagi puasa, ya berhenti aja. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan, itu batal puasanya. Langsung aja stop. Ya selesai sampai di situ. Jadi rumusnya makan yang disengaja. Yang kedua, minum yang disengaja. Nah, minum juga harus disengaja. Kalau tak disengaja, tidak ada masalah. Yang saya sebut tadi itu pulang dari sawah atau pulang dari kerja sampai di rumah haus minum, selesai, tak ada masalah. Yang ketiga adalah muntah yang disengaja. Nah, ini juga muntah yang disengaja juga. Jadi banyak orang kan masukkannya jarinya ke dalam mulut supaya muntah. Itu batal puasanya. Tapi kalau tiba-tiba muntah saja tidak ada masalah. Kalau itu bukan karena disengaja. Yang keempat adalah melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Ini tak disebutkan disengaja atau tidak, kan tidak mungkin tak disengaja itu kan, pastikan disengaja itu. Ini harus dijaga betul ini, karena ini bukan hanya sekedar membatalkan puasa, tetapi terkena apa yang disebut dengan kafarat. Kafaratnya cukup besar. Pertama, memerdekakan budak. Sekarang sudah sulit kita mencari budak untuk dimerdekakan. Yang kedua, puasa berturut-turut 2 bulan penuh. Jadi kafaratnya itu sekali kita terkena yang tadi itu harus diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Kalau terhenti 1 hari batal, ganti lagi, ulangi lagi. Jadi begitu hebatnya kafarat atau denda dari melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kalau sudah dicoba, tidak bisa juga, sudah berkali-kali dicoba, tidak bisa, tidak kuat, baru masuk yang ketiga, memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Ini memang lebih ringan. Ya kalau ada orang milih, saya langsung aja lah ngasih makan fakir miskin, ya tidak boleh. Itu ada aturan mainnya itu. Mulai dulu dari nomor 1, tidak bisa, nomor 2 dicoba tak bisa, baru masuk ke yang nomor 3. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, termasuk membatalkan puasa itu adalah datang haid dan nifas. Ya batal puasa seorang. Jadi kalau ada ibu-ibu sudah puasa, tiba-tiba jam 11 siang datang bulan, ya batal puasanya. Otomatis saja itu batal puasanya. Hanya saja harus dijaga oleh ibu-ibu. Tidak usah makan di depan anak. Nanti anak bilang, ibu kok tidak puasa, kami disuruh puasa. Nah, dia tidak bisa membedakan bahwa ibu ini ada larangan syariah untuk tidak berpuasa. Nanti kalau anak-anak sudah dewasa, tentu secara otomatis mereka akan tahu dan akan diajari kenapa tidak berpuasa. Tapi tetap harus menjaga, dan kalau mau makan ya makanlah sendiri ketika anak-anak tidak ada. Sehingga mereka tidak mencerca kita bahwa kita tidak sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian gila, itu juga kalau ada orang tiba-tiba gila ketika melaksanakan puasa, ya secara otomatis puasanya juga akan batal. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan sunat-sunat puasa. Apa-apa sih yang sunat ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa?
Ini sebetulnya cukup banyak. Sebagian diantaranya adalah yang pertama, berbuka ketika waktunya sudah tiba. Ini disebut dengan takjil. Jadi ketika waktunya tiba berbuka. Jadi mensegerakan berbuka puasa ketika waktunya sudah tiba. Jangan nanti dipahami bersegera buka puasa sementara waktunya belum tiba. Tidak boleh. Jadi kalau sudah tiba waktunya, segera berbuka puasa. Kalau ada yang bilang saya kan masih mampu, masih bisa 2 jam lagi. Oh iya boleh aja. Tapi tidak boleh disunatkan, tetapi disunatkan untuk segera berbuka. Karena memang batasnya itu sudah sampai. Kemudian yang kedua, berbukalah dengan yang lunak-lunak dan manis. Ya makanya kalau Nabi itu berbuka dengan kurma. Kalau kita bisa berbuka dengan kurma, kalau tidak ya bisa dengan pisang. Yang penting lunak-lunak dan manis. Jangan keras-keras. Ada orang berbuka dengan peyek umpamanya, jangan. No, berbuka aja dengan pisang. Kalau yang dilakukan oleh Nabi itu adalah berbuka dengan kurma. Itu pun tak banyak-banyak, cukup 3 biji saja. Gak usah buka puasa langsung kurma setengah kilo, itu kebanyakan. 3 saja. Kemudian yang selanjutnya adalah makan sahur. Ya, jangan sampai lupa makan sahur. Karena sahur itu sangat berkah. Jadi orang berpuasa itu disunnahkan untuk sahur. Dan sahurnya itu diakhirkan. Nah, jangan macam kawan saya jam 12 malam makan sahur. Kenapa? Nanti tidak bangun Pak katanya. Ya, itu kecepatan. Ya, menjelang waktu masuk subuh itulah kita sudah makan sahur, maka disebutkan itu makan sahur dan mengakhirkannya, bukan mencepatkannya. Nah, beda dengan berbuka. Kalau berbuka dipercepat, kalau sahur itu diakhirkan. Masih banyak lagi sunat-sunat puasa itu seperti melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu di tempat yang disenangi aslinya. Bagi kita umat Islam tentunya tempat paling disenangi itu adalah masjid. Maka kita laksanakanlah sholat tarawih itu di masjid. Dan dilaksanakan secara berjamaah. Kalau sudah kelewatan bagaimana? Ya tidak apa-apa, laksanakan aja sendiri. Bisa di masjid. Oh saya lagi tak di masjid, di rumah. Ya di rumah pun tak ada masalah. Kita laksanakan. Yang penting jangan sampai tidak sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu hanya adanya di bulan suci Ramadan. Apalagi memperbanyak baca Al-Quran. Ya kita upayakanlah selama Ramadan. Ya minimal khatam 30 juz lah kita baca Al-Quran itu. Karena itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bisa membaca Al-Quran. Termasuk sunat-sunatnya itu adalah mendengarkan ceramah Ramadan. Sudah menjadi kebiasaan kita sesudah sholat Isya. Apakah sebelum tarawih atau antara tarawih dengan witir, ada ceramah Al-Quran, ceramah Ramadan, ceramah agama, ya kita ikuti. Karena itu adalah bahagian dari kita mendapatkan ilmu pengetahuan, baik yang terkait dengan Ramadan maupun yang lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga. Kalau yang pertama tadi bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua mengulangi ilmu-ilmu terkait dengan Ramadan yang sudah saya jelaskan tadi itu. Dan yang ketiga adalah bermaaf-maafan menjelang bulan suci Ramadan. Ya paling dianjurkan itu, yang wajib kita lakukan itu adalah meminta maaf kepada orang tua. Karena ketika Nabi kita berkhutbah, lalu Nabi kita mengucapkan kata amin. Kata itu disebutkan 3 kali. Selesai khutbah, Nabi kita ditanya oleh sahabat, kenapa kok tadi tiba-tiba berkata amin? Nabi menjawab, Jibril berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau terima ibadah puasa orang yang tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Oleh Nabi disebut amin, dijawab dengan amin. Lalu Jibril mengulangi lagi, dijawab lagi amin.
sampai 3 kali. Ini dimaksudkan supaya hubungan dengan orang tua ya tetap harus terjaga. Kalau ada salah, khilaf dan segala macam ya minta maaf. Karena memang orang tua ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya orang yang sangat dekat dengan kita dan punya jasa besar terhadap kita. Dan tentunya untuk maaf-maafan ini bukan hanya kepada orang tua, tetapi termasuk juga kepada keluarga-keluarga kita yang lain, termasuk tetangga-tetangga kita. Kadang-kadang minta maaf ini ke orang luar yang tak pernah bertemu. Ya harusnya kita minta maaf itu adalah tetangga terdekat kita. Karena dipastikan kesalahan kita paling duluan itu adalah terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa. Ya selama Ramadan, perbanyaklah doa. Ya kalau selama ini selesai sholat tidak pernah berdoa, ya sekarang saatnya berdoa. Kalau ada waktu-waktu kosong, berdoalah. Saya melihat doa ini untuk di bulan Ramadan sangat luar biasa. Karena ketika saya perhatikan ayat Al-Quran yang berbicara tentang puasa itu, mulai dari Al-Baqarah 183 sampai dengan Al-Baqarah 187, itu ayat yang berbicara tentang puasa. Itu pada ayat 186-nya itu diselipkan perintah berdoa. Jadi ada perintah berdoa di ayat 186-nya. Diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan uji budak watat da'i izadaan. Saya akan perkenankan doa orang-orang yang meminta doa kepada saya. Disebutkan di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang ibadah puasa Ramadan. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya melaksanakan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah yang harus kita lakukan, ya membersihkan diri baik secara fisik maupun mental. Fisik kita bersihkan, kita siapkan diri kita. Kalau kita lihat di beberapa budaya, kalau di orang-orang Melayu di Riau, karena saya lama di Riau, itu saya perhatikan itu mereka melaksanakan menjelang Ramadan itu besok puasa. Hari ini itu disebut dengan mandi balimau atau balimau kasai. Ya, mandi dengan air asam. Nah, itu dengan limau ya. Bagian dari membersihkan diri ketika mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau di kampung saya di Mandailing, Sumatera Utara sana, itu ada yang disebut dengan marpangir. Jadi ada ramuan-ramuannya, subuh itu kita siapkan untuk mandi, atau sore itu kita mandi. Namanya pakai pangir, marpangir namanya. Itu menjelang puasa Ramadan. Kalau di Jawa biasanya ada juga disebut dengan padusan. Ada juga disebut dengan keramasahan. Ya macam-macam lah, sesuai dengan daerah masing-masing. Tapi yang terpenting adalah dalam rangka membersihkan fisik. Ya supaya kita bersih secara fisik, ya kita mandi, ya sekaligus sajalah mandi taubat itu dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga dengan demikian Ramadan itu kita masuki, diri kita sudah bersih baik secara fisik maupun secara rohani. Makanya kalau secara fisik tentu juga harus kita jaga, jangan sampai kalau ada acara-acara mandi bersama umpamanya, jangan sampai bercampur laki-laki dan perempuan. Ini harus dijaga. Jangan karena menjelang puasa mandi bersama lalu campur laki-laki perempuan, itu tidak boleh. Ya laki-laki harus tersendiri, perempuan juga tempatnya harus tersendiri. Saya kira ini beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu harapan kita bisa kita laksanakan dan kita bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, sebuah derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.